Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Dunia Kita, program mingguan VOA Indonesia. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa di akhir Januari ini? Tanggal 30 Januari itu ada yang namanya Season for Non-Violence, Jin. Jadi ini berlaku internasional, digagas tahun 90-an oleh keluarga Mahatma Gandhi. Nah ini intinya untuk mengkampanyekan aktivitas anti kekerasan. Nah ngomong-ngomong soal kekerasan, di Amerika Serikat itu memang salah satu yang menjadi tragedi itu adalah penembakan massal ya. Malam Imlek di California itu ada penembakan yang menewaskan 11 orang. Ini juga salah satu tragedi yang menyasar warga Asia, walaupun memang pelakunya juga seorang warga keturunan Asia ya. Namun ini membuat ketakutan atau kekhawatiran baru bagi warga Asia di Amerika Serikat. Nah, mungkin ada usaha-usaha yang bisa dilakukan supaya kita bisa hidup berdampingan. Nah, salah satunya adalah dengan cara kesenian atau membuat karya seni. Dan ini dilakukan dengan cara yang unik. Jadi ada fenomena namanya namanya yarn bombing. Walaupun ada bomnya, tapi itu sebetulnya non-violence sama sekali ya. Nah, ini ada ceritanya dari kota New York untuk yarn bombing. Kita nonton pemirsa. Tidak ada satu definisi tertentu untuk menggambarkan tren yarn bombing. Melapisi jalanan dengan rajutan merupakan gabungan ekspresi seni, grafiti, juga aktivisme dan advokasi. Bagi Naomi Lawrence, pemilik butik di Houston, Texas, hobi yarn bombing terjadi tidak sengaja setelah ia melapisi gagang-gagang pintu dengan rajutan agar tidak dingin saat dipegang. I don't know how many pounds of yarn. I mean, we're somewhere in the 60 pounds of yarn, I think. Perangkai bunga profesional ini dikenal sebagai salah satu seniman yarn bomb terbaik di kota New York. Karyanya yang punya pesan tertentu tersebar di berbagai penjuru kota. Seperti Flowers of the Turtle Island atau bunga Pulau Kura-Kura yang memberi penghormatan kepada warga Lenape, suku asli penghuni Pulau Manhattan, New York. Menurut legenda Lenape, dunia bersandar pada rumah kura-kura dan dipenuhi bunga warna-warni. The last mural that was here, I still have two of the large flowers, like 5-6 foot flowers. The 8-foot dahlia went to Milan for an exhibition and then it was auctioned off for charity. So I don't know who has it, but it was great that it had a second life. Naomi dan pendukungnya selalu berinteraksi dengan orang-orang yang tertarik. I want to touch, so we try to put them on the opposite side. So when you pass your hand, you don't hurt yourself. Florence belajar merajut di umur 10 tahun, sementara Alex bahkan lebih muda lagi. Keduanya merasa bahwa merajut untuk kota merupakan pengalaman unik. It just really unifies us because we have that common, like no pun intended, but we have like that common thread in common, and we just can create really fun things, especially when you find someone that has like the same like appreciation or aesthetic, and like your minds kind of click. It's very fun when you find that group of people. All the possibilities, like you can make clothing, you can make items for the house, spread, blanket and stuff like that, baby items, and then this. Lampu, pohon, bangku, jembatan, bahkan patung hangat terselimuti rajutan warna-warni. Mulai dari banteng ikon Wall Street, hingga lampu jalanan yang dihias untuk parade tahunan Pride, ini merupakan bentuk aktivisme yang tenang, memberikan kenyamanan, menghangatkan hati, namun pesannya sampai. Salah satu kekurangannya adalah tidak tahan lama. Hanya beberapa bulan di tempat terbuka, warnanya mulai memudar. Tentu mereka juga harus punya izin dari pihak berwenang atau pemilik properti. Untungnya bagi Naomi, biasanya ia mengantongi izin tahunan. Part of the responsibility of having something in the public domain is the upkeep. Yarn bombing tanpa izin merupakan vandalisme. Walau biasanya kepolisian kota New York sibuk dengan kasus-kasus lain, seniman seperti Naomi selalu memastikan punya izin untuk proyek-proyek mereka. Dari kota New York, VOA.
pemirsa, kami masih punya cerita-cerita lain, Ya. terutama soal diaspora Ya, Asia di Amerika, dan betul. juga bagaimana caranya mengurangi karbon dalam mengurangi kehidupan sehari-hari. jejak karbon kita. Wah, ini kita. menarik sekali. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di dunia kita. Pemirsa, masih di dunia kita dan masih di kawasan Union Station ya. Nah, ya ini salah satu stasiun kereta api terbesar di Amerika Serikat. dan tertua juga Ya, betul. gitu. Dan nah itu membuat orang-orang itu memang kayak datang ke Union Station ini. jadi pintu masuknya untuk ke Washington DC. Ya, nah pemirsa, dari sini kita akan ngobrol-ngobrol soal komunitas Asia di Amerika Serikat. Kalau misalnya dalam pikiran orang ya, orang Asia itu katanya model imigran. Stereotipe seperti itu tuh yang harus mungkin dihilangkan lah, Ya. karena kita ngelihatnya komunitas tertentu mungkin lebih maju dibandingkan yang lain, padahal kan nggak Padahal semuanya nggak juga. seperti itu. Iya. Nah, gitu. inilah yang dituangkan oleh sekumpulan orang ya yang berusaha untuk menampilkan gimana sih kehidupan susahnya gitu ya. Kehidupan warga Asia di Amerika Serikat. Nah, selain itu kita juga mau lihat seorang diaspora Indonesia yang pekerjaannya itu agak unik nih. Nah, Yaitu? memasak dan menghibur. Memasak dan menghibur dan sambil masak sambil Sambil ngelawak menghibur. gitu. Wah, lucu juga tuh, aku juga mau dong itu membuat Memasak orang dan bahagia. menghibur. Kita lihat ceritanya pemirsa. And middle-class Asian Americans are considered to be secure. They are well off, in a good position in life. But the fact is that even though we have a house, we probably have 2 cars, but it's all on mortgages and loans, right? Bagi Sanju Jacob, menepis stereotip Crazy Rich Asian terhadap warga Amerika keturunan Asia adalah salah satu tujuannya menulis naskah film pendek Eve's Wish. Film berlatar belakang keluarga India Korea ini mengisahkan seorang ibu tunggal dengan stigmatisasi dalam budaya Asia yang kehilangan suaminya saat pandemi. Film ini disutradarai Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, seorang sinematografi yang telah memenangkan sejumlah penghargaan di AS untuk film pendek yang diproduksinya. When he said, let's make it to relate more to Asian American, that is number 3, yes, because Asian American during pandemic, they just being told as 1 or 2 label, right? I mean, during pandemic in the US. There's not much story as Asian American as human. A lot of people think that, Asian American is rich, or they just bring virus. Film yang pembiayaannya diperoleh melalui urun dana telah menarik perhatian Jusak Thanos Bernard, diaspora Indonesia yang juga mantan presiden organisasi Coalition of Asian Pacific in Entertainment atau CAPE. Where I think it's important to see our people grow, within the industry. It just tugged my heart, especially since, she's Indonesian and I'm Indonesian. For me, it's also exciting to see more Asian American stories being told on television, but it didn't get there just by Asian Americans. We all have to help. We all have to see how important it is. We all have to support it. Sehingga walau target pendanaan belum sepenuhnya tercapai, bersama produser Patty Curry, ketiganya bertekad menuntaskan produksi Eve's Wish agar dapat disaksikan para pecinta film. And I truly believe, with all our tenacities, we are going to be a powerful source to push the story globally. I'm sure we're not going to gain anything financially. Our ultimate goal is to put a spotlight on Asian Americans. Oh, it's okay, Mama. Dari Washington DC, VOA. It's a big shiny, just like my old one. But Bermain api, melucu, bercanda, atau bernyanyi sambil memetik ukulele. Bukan itu saja, ia juga menjahili pelanggannya. Dan Chef Ricky Bobby melakukan semua atraksi itu sambil memasak nasi goreng atau steak. Customer di grill itu, makanan itu 50%. Masakan itu kadang agak gosong, kadang
agak kasinan, they don't care. Udah terlupakan dengan wow, udah lupa Pak mereka. Ini bener loh. Para pelanggan pun mengakui itu. He's absolutely hilarious. He cracks us up. It's dinner and a show. It's an absolute great time. We always love coming up here and see. This isn't the first time we've seen Ricky. We've seen him probably 5 or 6 times. Sementara manajernya menganggap Ricky Bobby He's super crazy, super wild, and it's never a dull moment around him. Ricky Bobby bukanlah nama asli lelaki asal Tulungagung, Jawa Timur yang datang ke Amerika tahun 2003 ini. Ia mengadopsi nama Ricky Bobby, tokoh utama dalam film komedi terkenal Talladega Night. Nama Ricky Bobby, Koki Hibachi Fujiyama Japanese Steakhouse di kota Buckley, West Virginia menjadi dikenal banyak orang. Namun, media sosial yang membawa ketenarannya merambah keluar kota yang berpenduduk 17.000 orang ini. TikTok saya itu 1 tahun yang lalu sudah sentuh 1,4 juta follower. Dan itu 80% itu orang Amerika dan Kanada. Tahun 2021, sarjana teknik mesin ini menjadi YouTuber untuk pengikutnya di Indonesia dengan nama Chef Danco. Saya pengen mengenalkan ke mereka kerjaan Hibachi itu seperti ini. Terus bahkan di video-video YouTube saya itu saya ceritakan saya bikin duit berapa. Jadi semua yang tentang Amerika. Dan ternyata itu dapat sambutan yang luar biasa. Kerja sebagai koki sudah ia jalani 17 tahun dengan gaji sekitar $7.000 per bulan. Ia juga sudah menjadi investor di restoran tempat kerjanya. Belum lagi tambahan penghasilan dari monetisasi media sosialnya. Ketenaran juga sudah ia peroleh. Ya harus merambah dari bawah. Pak D itu nyuci piring itu 6 bulan. Mohon maaf, don't take it wrong ya, saya bilang jangan salah paham. Keluarga-keluarga imigran, please camkan ini saya bilang. Lu pikir orang di Amerika itu kerjanya enak, saya bilang. Ada di video saya, Pak. Dan tegas saya bilang, we need to work 10 hours to 13 hours a day. Makanya tak bilang ke keluarganya imigran yang di Indonesia, please, saya bilang gitu. Hati-hati gunakan uang. Dari Buckley, West Virginia, Supriyono Alam Burhanan melaporkan. Nah pemirsa, sekarang kita istirahat lagi, tapi setelah ini Jimmy dan saya akan mengajak Anda masuk untuk melihat gimana sih di dalamnya Union Station itu, dan juga ada berbagai liputan menarik. Kita pindah topik ya, Jet? Iya, nah jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita. Sudah siap Jin mengendarai kereta karena kita sudah di Union Station. Kereta ini merupakan metode transportasi, moda transportasi klasik yang sudah dari ratusan tahun lalu. Tapi sekarang kan udah mulai berubah nih, banyak energi terbarukan yang dipergunakan untuk kereta juga. Menggantikan kereta ini ya, Ndak ya. Terutama kalau kita lihat tanggal 28 Januari ini kan hari mengurangi emisi karbon dioksida sedunia. Nah, ini membuat orang-orang mulai berinovasi dan mencoba cari cara bagaimana kita bisa mengurangi emisi karbon. Ini salah satu solusi atau alternatif yang ingin dicapai oleh Kota Los Angeles untuk menjelang Olimpiade tahun 2028 nanti. Oh, jadi tuan rumah ya Los Angeles ya. Mereka ingin membuat flying taxi, menghindari kemacetan, juga mengurangi emisi karbon dioksida. Taksi terbang. Ya, ada satu cara lagi untuk menambah produksi listrik, yaitu dengan panel surya, solar panel. Nah, tapi solar panel ini kan kadang-kadang perlu lahan yang besar gitu ya. Nah, ini ada sebuah jalan di mana panel surya juga bisa mengapung di atas air. Jadi nggak cuma permukaan darat aja, tapi bisa ditaruh juga di permukaan air. Perjalanan melintasi padang pasir ini adalah uji coba dari versi skala penuh sistem propulsi yang rencananya akan dipakai perusahaan Over Air di Southern California untuk taksi terbang listrik. Para insinyur di perusahaan ini tengah membuat eVTOL, yakni kendaraan listrik yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. Dengan rotor 6 meter dan kemajuan terbaru motor listrik dan baterai, ini dapat membantu menerbangkan penumpang di atas jalan raya yang padat.
This aircraft, with its range of 100 nautical miles, or a little over 115, 120 miles, basically can serve the greater LA area. And it will really change how people make decisions about how they get around in an urban area. Tapi menurut pejabat kota, tekad awal mobilitas udara di perkotaan membawa banyak pertanyaan, termasuk infrastruktur untuk taksi terbang dan pengawasan oleh Badan Penerbangan Federal Amerika (FAA). I think obviously the FAA is going to have a huge role to play, and they are the ones that are actually thinking about and considering possibly providing some sort of permits for this process as early as 2025. The other value add that cities bring again is that very hyper-local perspective around how this is going to impact real people. Sejumlah warga Los Angeles menyatakan masih skeptis pada taksi terbang. Think of all of those landing spots. That seems like chaos waiting to happen. It's like, so now you need like entire zones where people are taking off and landing from that are allowed. Sementara perusahaan Jerman Volocopter adalah yang pertama membuat pesawat yang sepenuhnya memakai tenaga listrik pada tahun 2011. Kini perusahaan ini membuat Volocity, pesawat listrik 2 tempat duduk dengan 18 rotor. When we have flown in Singapore, in the city center, I hoped that a lot of people, there are a lot of tourists, will applaud and look to the Volocopter and look at it. They did not. Why? They did not hear it. So it was bad for marketing, but good from the authorities. They loved it. So it's very silent, and you will not see it. Even it will be a small dot in the sky. Volocopter menerbangkan Volocity di atas kota Paris November lalu dan merencanakan penerbangan pendek komersial menjelang Olimpiade Paris 2024. Sementara itu pejabat Los Angeles berupaya mengoperasikan taksi udara sebelum Olimpiade Los Angeles tahun 2028 mendatang. Dari Los Angeles, California, VOA. Salah satu inovasi terhebat di bidang pembangkit listrik tanpa polusi adalah panel fotovoltaik terapung atau yang disebut FPV, yang menambatkan panel surya di perairan seperti di danau, waduk, atau di lautan. Proyek surya terapung menjadi lebih menarik bila bisa dibangun di perairan yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga air dan memakai jalur transmisi yang sudah ada, menurut Sika Ganzanku, peneliti di Laboratorium Energi Terbarukan Nasional di Colorado. In countries that depend again on a lot of hydropower, there's concerns around what does power generation look like during droughts, for example. And with climate change, we expect that we'll see more extreme weather events. And so when we're thinking about droughts, there is the opportunity to then have FPV as another renewable energy option in your toolkit, essentially. So instead of depending so much on hydro, now you can use more FPV, reduce your dependence on hydro during like very dry seasons, use your floating photovoltaics. 5.000 panel surya kini mengapung di salah satu kolam air limbah di kota Windsor di California, menurut anggota Dewan Kota Deborah Fudge. And they also provide 90% of the power that we need for all of the operations for treating wastewater, for all the operations at our corporation yard, and also for pumping our wastewater to the geysers, which is a geothermal field about 40 miles north. Danau di Virginia ini adalah salah satu dari sekitar 25.000 perairan di Amerika Serikat yang diidentifikasi pemerintah sebagai tempat yang cocok untuk penempatan panel surya terapung. Panel-panel terapung yang mencakup 1/4 dari luas masing-masing perairan ini berpotensi menghasilkan hampir 10% dari kebutuhan tenaga listrik di Amerika. Dari Stafford, Virginia, VOA. Ya pemirsa, udah 30 menit saya dan Virginia menemani Anda dalam dunia kita. Kalau misalnya Anda ingin lagi nonton dunia kita atau program VOA yang lainnya, bisa langsung kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Dan jangan cari dunia kita. Dan jangan lupa juga jadi sahabat kami di media sosial, ada Facebook, Twitter, Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Kami tunggu like, subscribe, komen, atau minta calon liputan juga boleh, kan bisa kasih ide buat kita. Ya, langsung kirim ke DM dan juga pertanyaan kami nantikan juga tentang apapun soal Amerika. Ya. Dari Union Station di Washington DC, saya Virginia Gunawan dan Aryatna Budianto undur diri dulu pemirsa, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.